Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan tentang konsep mol gitu ya. Di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana sih cara kita mengkonversi jumlah partikel dari satuan mol ke jumlah yang sebenarnya. Nah, untuk di video ini kita bakal membahas bagaimana sih konversi antar massa ke mol atau sebaliknya, mol balik lagi ke massa. Nah, untuk konversi massa ke mol itu dapat dirumuskan seperti ini teman-teman. Jadi mol itu kita simbolkan sebagai N kecil ya. Mol sama dengan gram dibagi massa molar. Oke. Nah, gram ini menyatakan massanya ya. Jadi mungkin di soal nanti atau kalian lagi melakukan praktikum itu nanti bakal menyatakan, oh ada berapa gram sih misalkan partikel oksigennya. Nah, kemudian massa molar ini itu menyatakan massa 1 mol sebuah partikel. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Nah, maksudnya dia menyatakan kalau sebuah partikel itu ada sebanyak 1 mol, massanya ada berapa sih? Oke, contoh. Kita punya partikel karbon. Massa molar dari karbon itu sebesar 12 gram per mol. Satuannya biasanya kayak gini, massa molar ya. Nah, ini berarti kalau misalkan kita punya 12 gram karbon, maka pasti dalam 12 gram tersebut terdapat 1 mol karbon. Kira-kira gambaran massa molar seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan aku punya 36 gram karbon, berarti ada berapa mol sih di dalam situ? Ya pasti 3 mol karbon. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, massa molar ini itu nilainya ditetapkan, teman-teman. Jadi nilainya udah tetap untuk semua jenis partikel. Jadi kalian buat ngitungnya sebenarnya nggak yang ribet-ribet banget, paling cuma nambah-nambah aja. Nah, yang perlu kalian hafal nanti itu ada nomor massa dari atom-atom tertentu untuk menentukan massa molarnya gitu. Nanti aku bahas lebih detail. Intinya, aku mau ngomong di sini bahwa massa molar itu udah tetap untuk semua jenis partikel, teman-teman. Nggak bakal berubah-ubah. Misalkan CO2. Nah, CO2 ini massa molarnya pasti sebesar 44 gram per mol. Nggak bakal berubah. Loh, kalau kayak gitu artinya kita harus ngapal dong, Kak? Enggak juga, ya. Biasanya di soal-soal SMA ya, kalian bakal diberi angka-angka yang diperlukan untuk menentukan massa molar dari molekul yang kalian perlu untuk hitung, gitu. Nah, gimana sih cara menghitung massa molar, Kak? Nah, massa molar sendiri, teman-teman, itu sama dengan massa relatif. Nah, apa itu massa relatif? Massa relatif dari sebuah atom itu adalah massanya dibagi dengan massa dari karbon 12. Ini adalah massa sebuah partikel relatif, ya. Nah, terserah nih mau partikelnya molekul, mau atom. Nah, kita bakal menggunakan rumus ini. Jadi massa partikel relatif sama dengan massa dari si partikel tersebut dibagi massa karbon 12. Nah, massa karbon 12 itu sebesar 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, sebenarnya untuk menghitung massa partikel relatif ini itu kalian nggak perlu lakuin pas mau menentuin massa molar, karena biasanya pasti langsung diketahui nih massa partikel relatif dari atomnya. Misalkan untuk atom nitrogen, massa partikel relatifnya itu sebesar 14. Oksigen massanya sebesar 16. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, apa sih satuan dari massa partikel relatif ini? Nah, dia dinyatakan dalam satuan SMA. Jadi, nitrogen massa atom relatifnya itu sebesar 14 SMA. Oksigen 16,
SMA. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih cara kita menentukan massa molar dari massa-massa atom relatif ini? Oke, yang perlu kalian tahu sebelum kita masuk ke cara menentukan massa molarnya, kalian perlu tahu beberapa simbol dulu nih. Misalnya AR. AR itu menyatakan massa atom relatifnya. Kemudian yang kedua ada MR. MR itu menyatakan massa molekul relatif. Untuk menghafalnya simple, kalian lihat aja AR itu berarti A-nya adalah atom, R-nya adalah relatif. Itu pun kalau MR, MR tuh M-nya adalah molekul, R-nya relatif. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk memperoleh MR, MR itu apa sih kak? MR ini itu menyatakan massa relatif dari sebuah molekul. Nah, masih ingat ya, molekul itu terdiri dari atom-atom, gitu-gitu teman-teman. Nah, karena dia terdiri dari atom-atom, maka untuk memperoleh massa dari molekulnya, ya udah, massa molekul itu kan pasti sama dengan total massa atom-atomnya, gitu kan. Nah, ini sama kalau misalnya kalian lagi pergi nge-gym teman-teman. Misalkan kalian pasang plate 10 kilo sebanyak 6. Berarti ada berapa sih total masanya? Ya udah 10 kilo tambah 10 kilo tambah 10 kilo sebanyak 6 kali gitu kan. Nah, kira-kira sama prinsipnya. Jadi di dalam molekul itu terdiri dari atom-atom apa aja? Kalian jumlahin deh semua atom relatifnya. Nah, misalkan kita punya CO2 yang contoh tadi. Nah, CO2 itu terdiri atas karbon dan oksigen. Nah, karbonnya ada sebanyak 1, sedangkan oksigennya ada sebanyak 2. Nah, untuk karbon, massa atom relatifnya sebesar 12, sedangkan oksigen, massa atom relatifnya sebesar 16. Nah, ini berarti MR dari karbon dioksida itu sama dengan, ya udah, AR dari karbon ya ditambah AR dari oksigen tambah lagi AR dari oksigen. Kenapa AR oksigennya 2 kali? Karena oksigennya tadi ada 2 teman-teman. Sedangkan karbonnya kenapa cuma 1? Ya karena karbonnya cuma 1. Kayak gitu. Nah, berarti MR dari CO2 itu sebesar 12 ditambah 16 tambah 16 sama dengan 44 gram per mol. Nah, kira-kira, bukan gram per mol ya. Ini dalam satuan SMA. Nah, tadi kakak membahas tentang massa molar gitu. Ini tiba-tiba jadi MR kak. Nah, ini semuanya terhubung ya teman-teman ya. Karena massa molar itu pasti sama dengan MR teman-teman. Seenggaknya dalam hal nilainya ya. Jadi nilai dari massa molar itu sama dengan nilai MR. Jadi dari MrCO2 ini kalian bisa katakan bahwa massa molar dari karbon dioksida itu sama dengan 44. Nah, satuan massa molar adalah gram per mol gitu teman-teman. Nah, jadi aku bisa tulis ulang nih rumus konversi mol ke massa gitu ya. Tadi mol sama dengan gram per massa molar gitu ya. Nah, tadi kan rumusnya gini nih. Nah, ini bakal sama aja dengan mol sama dengan gram per massa atom relatifnya. Nah, misalnya partikelnya adalah molekul, ya udah pakainya MR di bawah. Ya. Kenapa bisa diganti kayak gini, Kak? Ya, balik lagi. Tadi massa molar sama dengan MR gitu. Nah, gimana kalau misalnya partikelnya merupakan atom, Kak? Ya udah, mol sama dengan gram dibagi massa molar dari atom tersebut, atau sama aja dengan AR-nya gitu. Oke, misalkan kita punya soal seperti ini ya. Jadi diketahui terdapat 54 gram H2O. H2O itu adalah air ya. In case ada yang nggak tahu nih, dalam sebuah gelas. Tentukanlah jumlah air dalam mol. Oke, jadi intinya kita diminta mencari molnya nih. Berapa sih gitu. Nah,
ini masih ada informasi yang kurang nih dari soalnya. Jadi ketahui massa atom relatif dari hidrogen itu sama dengan 1, dan massa atom relatif dari oksigen itu sama dengan 16. Nah, oke. Ingat, untuk menentukan mol dari massa itu sama dengan gram per mr ya teman-teman ya. Kalau misalkan partikelnya dalam bentuk molekul. Nah, ini kan dalam bentuk molekul nih ya, karena udah terdiri dari lebih satu atom gitu. Nah, kalau misalkan partikelnya adalah atom ya, atom tunggal, ya udah berarti N sama dengan gram per AR gitu. Nah, karena ini adalah molekul, kita pakainya yang ini ya teman-teman ya. Jadi mol H2O itu bakal sama dengan, ada berapa sih massa H2O nya dibagi mr nya. Nah, massa H2O nya diketahui di soal ada sebanyak 54 gram, sedangkan mr nya ada sebanyak. Nah, untuk menghitung mr, ingat itu adalah total AR nya. Jadi semua atom-atom yang ada di dalam dijumlahin AR-nya gitu. Nah, kita coba bedah molekul H2O dulu ya. Sini terdiri atas 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen. Berarti total AR-nya sama dengan ARH ya, dikali 2 ditambah ARO dikali 1 gitu kan. Nah, jadi 2 ditambah 16 sama dengan 18 gitu. Nah, berarti mR-nya itu sebesar 18. Nah, karena ini sebenarnya menggantikan massa molar, maka satuannya dalam gram per mol gitu. Gramnya kita coret, molnya naik, sehingga kita peroleh mol H2O sama dengan 54/18 itu adalah 3 mol gitu teman-teman.